Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, gimana kabarnya? Semoga hari ini sukses selalu di awal minggu ini. Oke rekan trader, pada hari ini hari Senin tanggal 8 April tahun 2024, saya kembali lagi menghampiri rekan trader semuanya membawakan analisa harian kita pada hari ini. Analisa ini kita berikan untuk rekan trader agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit gambaran tentang pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Kita akan mengulas apa saja yang akan terjadi, kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana, dan kita akan menyaksikan tema-tema harian yang sering saya bawakan setiap hari. Oke rekan trader semuanya, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita lihat dulu prediksi yang coba saya bawakan selama 1 minggu. Memang prediksi ini telah saya bawakan kemarin di analisa mingguan, tapi alangkah baiknya memulai minggu yang sangat luar biasa ini kita saksikan lagi. Oke, kita mulai rekan trader. Seperti biasa, kita akan lihat apa prediksi yang telah saya bawakan untuk hari ini selama 1 minggu ke depan. Seperti biasa saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih memiliki kesempatan yang besar dalam minggu ini mengalami pelemahan. Ya, saya memprediksikan dia bisa turun sampai 102. Ini hanya prediksi, bisa terjadi bisa tidak. Ya. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita lihat bahwa euro angkel saham dolar, saya memprediksikan bahwa euro angkel saham dolar ini punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi di 1.09. 46509 ya, dia masuk 1.09. Untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling seperti biasa saya masih tetap memprediksikan dia akan mengalami penguatan dengan penguatan paling maksimum berada di 1.27364. Ini selama 1 minggu ya. Jadi baru mulai hari Senin, kita belum tahu apa yang terjadi, tapi saya berprediksi bahwa dia punya peluang besar mengalami penguatan. Dan untuk dolar gold sudah jelas saya memprediksikan dia ini akan naik, dan kenaikan dia ini sampai di level paling maksimum di 2392. Ini maksimum sekali rekan trader, menurut saya sangat maksimum. Tapi kita akan lihat juga nanti pada hari Rabu akan ada data inflasi dikeluarkan, serta kita akan lihat juga pertemuan FOMC pada hari Kamis dini hari nanti. Bagaimanakah kisahnya kita akan saksikan. Tapi emas menurut saya masih punya peluang sampai rekor tertinggi, dan seperti yang telah saya prediksikan kemarin, dia sudah menyentuh level 2350. Kita nggak tahu besok dan selanjutnya, tapi setidaknya dia sudah mencapai nilai tertinggi dalam sejarah. Dan untuk USD Yen Jepang, trader, USD Yen Jepang saya masih tetap memprediksikan bahwa dia ini sebenarnya masih sideways. Peluang turun sangat besar, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia naik dengan ketinggian paling maksimum adalah di seputaran 152.377. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah prediksi yang coba saya bawakan selama 1 minggu ini. Dan kita ada lihat bahwa hari ini hari Senin, masih ada beberapa hari lagi sampai hari Jumat nanti. Nah, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema ini yang panas sekali nih tema ini. Tema ini punya keterkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ini, di mana emas mencapai level tertinggi yang paling maksimum. Apa penyebabnya? Inilah yang akan saya angkat di tema harian kita pada hari ini. Dan temanya adalah Cina. Faktor utama emas menembus level 2350. Nah, ini dia. Ini luar biasa rekan trader. Nah, kenapa saya bilang bahwa Cina memegang peranan penting dalam kenaikan yang terjadi pada emas saat ini? Karena data yang saya peroleh bahwa Bank of China, People Bank of China telah memborong emas. Bayangkan rekan trader, Cina ini dia sudah memborong emas untuk 17 bulan berturut-turut. Ya, bayangkan 17 bulan berturut-turut, sehingga persediaan emas di Bank People Bank of China itu sudah sekitaran 72,74 juta troy ounce. Ya. Bayangkan 72,74 juta troy ounce. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Cina ini,
emas menembus level 2350. Di luar fakta hawkish yang terjadi, non-farm payroll kemarin di mana dolar menguat, tapi tindakan yang dilakukan oleh Cina membuat emas ini naik sampai level paling tertinggi. Plus, tindakan ini akan dilakukan juga oleh bank sentral lainnya. Dengan pemborongan emas yang dilakukan oleh Cina, inilah yang menjadi alasan kenapa emas ini terbang sampai 2350. Walaupun tingkat ketegangan di Timur Tengah sudah agak sedikit meredah, akan tetapi Cina lah yang menjadi faktor utama emas terbang tinggi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Cina menjadi trigger utama emas terbang tinggi. Bayangkan 74,72 juta ons persediaan selama 17 bulan telah diborong oleh People Bank of China. Ini menandakan bahwa kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh Cina mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depan. Bayangkan kalau sedang terjadi apa-apa ke depan dengan persediaan emas yang sangat luar biasa ini, dan kalau terjadi situasi yang merugikan, konflik yang terjadi, emas akan semakin melambung dan melambung tinggi. Inilah yang menjadi keuntungan yang luar biasa oleh Cina. Dan oleh karena itu sekali lagi emas naik sampai level 3.350 dan salah satu faktor utama adalah Bank People of China memborong emas sebagai persediaan selama 17 bulan dengan total sebesar 74,72 juta ons, menjadi trigger emas mengalami penguatan sepanjang sejarah. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Kita lihat dulu indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya seperti kayak gimana. Nah, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika hari ini kalau kita lihat tendensinya sangat kuat, masih bearish. Tidak ada data ekonomi yang terjadi selama 3 hari nanti, 2 hari ini. Ini menjadi peluang bagaimana dolar Amerika ini punya peluang tertekan, dan saya bisa lihat bahwa apa yang terjadi saat ini wajar-wajar saja, dan saya bisa memprediksikan tidak terlalu kemungkinan bahwa indeks dolar Amerika ini dia bisa turun terus sampai di level paling maksimum di seputaran 103.888. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Tapi sekali lagi segala sesuatu bisa saja terjadi. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan naik sampai di 104.341. Oleh karena itu arah yang terjadi pada hari ini saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak, ya, dia akan bergerak rekan trader semuanya dari level paling terendah. Ya, ini saya ganti dulu, ganti warna dulu. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini dia rekan trader. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini dia akan berpeluang sampai level terendah di seputaran 103.888 sampai level paling tertinggi di seputaran 104.341. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar, kita akan bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada saat ini masih sideways, walaupun tendensi bullish masih kelihatannya masih sangat kuat pada saat ini. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish ini nanti akan terjadi, ya, karena di pasar Asia dia bullish ya. Kita bisa lihat bahwa kemungkinan pun juga kalau bullish ini terjadi, dia akan coba naik sampai di level 1.08580. Tapi harap sekali lagi perhatian bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa turun lagi ke level yang paling terendah di seputaran 1.08219. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama ya. Ini adalah arah yang akan terjadi pada euro angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Kita akan lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader semuanya, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling pada saat ini masih tetap wait and see, walaupun tendensi bullish masih sangat kuat ya.
hari ini. Tapi saya bisa memprediksikan bahwa peluang pelemahan itu juga masih ada, dan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa melemah sampai level terendah di seputaran 1.26060. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan dia bisa merangkak naik sampai level paling tertinggi, nah di seputaran sini 1.26520. Sekarang kita coba masuk di emas. Bagaimana pergerakan emas hari ini? Untuk emas, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa emas pada hari ini dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi. Dia telah menembus level 2354. Ya, ini sangat luar biasa. Peluang naik pun juga masih tetap ada. Kalau saya lihat ya sekarang dia agak sedikit terkoreksi. Saya berpikir bahwa emas ini masih bisa naik walaupun kenaikan dia itu sudah tidak paling maksimal lagi. Menurut saya dia akan naik sampai di 2370, itu paling rendah. Tapi faktor pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa turun lagi ke 2306 ya. Dia akan coba turun lagi ke level paling terendah. Jadi hari ini dia akan mencoba bergerak dari 2306 sampai level paling tertinggi di 2370. Dan untuk USD yen Jepang, kan trader, kita lihat bahwa USD yen Jepang hari ini, kesempatan kali ini USD yen Jepang dia akan bergerak. Peluang naiknya itu, bullishnya itu masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba bullish lagi, walaupun bullishnya ini enggak terlalu lah ya. Saya analisa bahwa ketinggian paling maksimum kalau memang dia naik terus ya dia akan sampai coba di level 1.51 151.980. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level 151.595. Nah, ini dia. Sekitaran ini. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader. Demikianlah analisa harian kita pada saat ini, dan rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk hari ini kalender ekonomi ya, kalau kita lihat di sini kalender ekonomi tidak akan ada yang berita-berita penting. Hari ini masih libur. Nanti mulainya itu pada hari Rabu di mana nilai CPI atau nilai inflasi akan dikeluarkan ya. Ini yang paling penting. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau ngajak rekan trader untuk bertrading bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Linknya akan ada di deskripsi channel ini. Di sana juga akan ada sosial media kami, TikTok, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Silakan follow, silakan subscribe channel kami semuanya supaya kami bisa terus berkembang dan terus berkembang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, tetap semangat, analisa terus, belajar terus, dan saya yakin rekan trader akan sukses dalam trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.